Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Yang di rumah, yang dimanapun berada mendengar live streaming ini, apa kabar kita semua? Saya percaya kita tetap dalam pemeliharaan Bapa di surga. Kalau kita ada sampai saat ini sebagaimana kita ada, saya terlalu yakin dan percaya bahwa itu bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya itu karena anugerahnya, karena kasih setianya bagi kita. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita masih terus berbicara tentang iman. Tentu iman kepada Tuhan bukan kepada yang lain, karena ini merupakan poin pertama di dalam tema kita, di tahun ini, yaitu tahun berbuah-buah. Bagaimana kita bisa berbuah-buah di tahun ini? Kita harus berjalan di dalam iman atau dengan iman, berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya, dan juga berjalan di dalam tuntunan Roh. Tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingatkan kita kembali pengertian berbuah yang Tuhan berikan bagi kita di tahun ini. Kalau Tuhan meminta kita berbuah di tahun ini, itu tidak seperti yang biasa dipahami oleh sebagian orang, di mana tiba-tiba kita ditambahkan hal-hal materi, berkat-berkat yang lain. Yang tadinya punya rumah satu, tiba-tiba dua. Yang tadinya cuma punya motor, tiba-tiba punya mobil. Bukan itu. Tetapi yang Tuhan maksud dari memasuki tahun ini, dari tanggal 1 Januari 2020, saya sudah sampaikan, buah yang dimaksud Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah buah-buah dari benih ilahi yang telah Tuhan taruh di dalam hati kita pertama kali kita percaya kepada firman-Nya dan kepada Yesus Kristus. Karena kita berkata ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus dimateraikan di dalam hati kita. Dan Alkitab juga berkata tujuan pemberian Roh Kudus itu kepada kita untuk menuntun kita berjalan di dalam segala kebenaran Allah. Jadi benih ilahi itu adalah Roh Allah yang ditaruh dalam diri kita. Itu yang Tuhan inginkan bermanifestasi lebih lagi di tahun ini, berbuah-buah. Mungkin Bapak Ibu berpikir seperti yang sering saya katakan, bagaimana caranya berbuah dalam situasi seperti ini. Saya mau beritahu, justru ini kesempatan yang paling baik dan tepat. Karena di luar sana ada banyak orang yang sudah mulai kekurangan, yang mengharapkan pertolongan-pertolongan, yang mengharapkan uluran-uluran tangan dari anak-anak Tuhan. Jadi ini kesempatannya kita berbuah, menunjukkan buah-buah ilahi. Dalam kitab Yohanes dikatakan demikian, dengan demikian Bapamu yang di surga akan dipermuliakan. Ketika anak-anak Tuhan berbuah, Bapa di surga akan dipermuliakan. Bapak Ibu, bukankah memuliakan Tuhan itu merupakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Supaya dalam setiap kehidupan kita, tindakan kita semuanya untuk memuliakan Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Ini masih sama dengan pembahasan kita di minggu lalu, cuma dari kitab yang berbeda. Tapi kejadian atau peristiwa yang dibicarakan di sini masih sama. Markus pasal yang ke-6 ayat 49 sampai ayat 50. Cuma 2 ayat saja. Saya akan mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Di hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya pada saat ini tema kita adalah tenanglah, aku ini, jangan takut. Siapa yang mengatakan ini? Adalah Dia pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Siapa itu? Yesus Kristus namanya. Saudaraku, Yesus berkata kepada para muridnya pada saat itu, tenanglah, aku ini, jangan takut.
saya membawa kita merenungkan dua hal yang sangat penting dari perkataan Yesus ini. Kita akan berbicara dari kalimat tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada dua hal penting yang perlu kita ketahui, renungkan, dan sebenarnya harus kita lakukan sehingga kita bisa tenang menghadapi masa-masa hidup seperti saat sekarang ini. Saudaraku, yang pertama yang mau kita lihat dari dalamnya yaitu Yesus berkata, tenanglah, jangan takut, aku ini. Saya lihat di sana dia mengatakan seperti itu karena dua alasan, saudara. Alasan yang pertama, karena murid-muridnya terlalu larut dengan situasi dan masalah yang sedang mereka hadapi. Murid-murid Yesus pada saat itu terlalu larut dengan masalah dan situasi yang sedang mereka hadapi. Minggu lalu kita sudah bicarakan ini, bahwa di tengah malam itu para murid ini sedang kalut, mereka semua panik. Karena apa? Perjalanan mereka untuk menuju ke seberang itu dihalangi oleh apa? Oleh angin sakal. Sehingga mereka terombang-ambing oleh gelombang yang sangat besar yang menerpa perahu mereka di tengah malam itu, bahkan sampai kalau ukuran waktu kita sampai subuh Bapak Ibu. Mereka panik, kecapean, mengeluarkan segala kemampuan, keahlian. Ingat, orang-orang ini kebanyakan adalah orang-orang pinggir Danau Galilea. Kerjaan mereka ini, para murid ini kebanyakan nelayan. Mata pencaharian mereka sehari-hari itu mencari ikan di Danau Galilea. Jadi situasi laut, danau maksud saya, sebenarnya sangat mengerti mereka. Menghadapi situasi-situasi seperti itu mereka sangat mengerti. Tapi malam itu mereka begitu panik, malam itu mereka begitu kacau, saudara. Sehingga Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus hadir pun, ketika Yesus ada di depan mereka sekalipun, mereka tidak bisa mengenalinya. Mereka tidak bisa merasakannya. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang hadir di depan mereka. Sehingga mereka berkata, dikatakan mereka semua berteriak-teriak dan berkata, itu hantu, itu hantu, itu hantu. Saudara bayangkan. Saudara bayangkan itu. Tuhan mereka, guru yang memilih mereka secara langsung, bahkan yang pelayanan bersama-sama mereka secara langsung. Mereka tidak bisa kenali ketika mereka ada di tengah-tengah masalah. Waduh, saudara, ini luar biasa ini. Saya mau katakan ini sangat luar biasa. Ternyata persoalan hidup, ternyata masalah yang sedang dialami oleh seseorang itu mampu mengabulkan kehadiran Kristus di dalam kehidupannya. Masalah yang dihadapi seseorang itu mampu, saudaraku, mengeliminasi hadirat Allah yang ada pada saat itu. Oh, ini luar biasa. Dan saya tidak tahu seberapa banyak di antara anak Tuhan hari-hari ini yang sedang mengalami itu. Di tengah situasi sulit seperti ini, sepertinya susah bagi kita melihat bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Sepertinya susah bagi kita mempercayai bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Sementara firman-Nya berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Firman-Nya berkata, sebelum Yesus lahir, malaikat itu berpesan, namanya akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bahkan penulis kitab Ibrani berkata, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sebelumnya. Tapi kenyataannya, ketika anak Tuhan sedang berhadapan dengan situasi-situasi yang di luar kendali kita mungkin, masalah itu sanggup
mengeliminasi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, sama seperti para murid. Sampai mereka tidak bisa mengenali Tuhannya, sampai tidak ada di dalam pemikirannya tentang pelayanan yang terjadi tadi sore di pinggir Danau Galilea, di bukit ini, di mana mereka memberikan makan 5.000 orang, laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, dan sisa 12 bangku. Seolah-olah semuanya ini langsung sirna hanya karena gelombang yang sedang menerpa, sehingga ketika Yesus hadir pun di situ, mereka panik dan sangat kepanikan, dan mereka tidak bisa mengenal Yesus. Mereka berkata, Yesus yang hadir pada waktu itu adalah Allah. Bapak Ibu, ayo mari kita jaga hati kita. Ayo mari kita jaga pikiran kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Saya telah menyaksikan, dengar baik, saya ulang, saya telah menyaksikan ketika kepanikan dan ketakutan meliputi hati seseorang. Perhatikan ini, dengar baik. Yang pintar pun kelihatan jadi bodoh. Yang kuat pun kelihatan jadi tidak berdaya sama sekali. Bahkan yang kaya pun jadi terlihat seperti tidak punya apa-apa. Karena apa? Hatinya gelisah, panik, pikirannya dipenuhi dengan masalah, sehingga pikirannya, hatinya, mata hatinya tidak bisa melihat dan merasakan kehadiran Yesus dan firman-Nya dalam kehidupan mereka. Apa yang sedang saudara lakukan hari-hari ini? Apa yang sedang saudara katakan hari-hari ini ketika menghadapi situasi seperti ini? Saya telah mendengar pernyataan-pernyataan yang berkata demikian, Pak Pendeta, iya Pak, kita sih beriman Pak kepada Tuhan, iya, tapi jangan lupa Pak, kita harus berhikmat juga. Saya tidak membantah 100% pernyataan itu, tapi yang saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu, boleh cek yang saya mau katakan seperti ini. Iman ditambah ketakutan biasanya akan menghasilkan nikmat duniawi. Saya ulang, iman plus ketakutan biasanya akan menghasilkan hikmat duniawi, bukan hikmat dari Tuhan. Bukan. Sebab saya lihat dalam Alkitab cara-cara hikmat Tuhan datang tak begitu. Saya perhatikan di dalam 2 Tawarikh pasal 20, di sana diceritakan suatu waktu Raja Yosafat itu diserang oleh 3 negara, Amon, Moab, dan orang Meuni katanya. Dan berita itu sampai kepada Yosafat. Dan Alkitab berkata dalam ayat 3, Yosafat itu benar-benar ketakutan. Tapi apa yang dilakukan Yosafat? Apakah dia langsung cari perlindungan ke tempat lain? Apakah dia langsung cari pertolongan ke sahabat-sahabatnya? Tidak. Yang Alkitab mencatat, Yosafat mengambil keputusan untuk merendahkan diri dan mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dia lapor kepada Tuhan situasi itu, dan akhirnya Yosafat mendapatkan jawaban akan apa yang harus mereka kerjakan untuk menghadapi situasi. Saudara, belakangan ini agak susah membedakan antara hikmat dan ketakutan. Mungkin yang ada di hati seseorang itu adalah kepanikan, kegelisahan, ketakutan, tapi dia berdiri dan bertopeng di atas iman dan hikmat, dan berkata, tapi kita harus berhikmat. Sekali lagi mari kita belajar bersama-sama. Iman plus ketakutan biasanya akan menghasilkan hikmat ini. Bapak Ibu, kalau Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Dan kalau kita berkata, saya tahu masih banyak di negeri orang beriman dan berharap kepada Tuhan, berkata, kita tenang, tidak usah takut, kita bawa ini kepada Tuhan, bukan berarti kita anggap sepele terhadap persoalan yang sedang terjadi, bukan. Kita tetap percaya bahwa kejadian itu ada, tapi kita lebih meyakini bahwa Tuhan ada sebagai pelindung atas hidup kita.
kita mati dalam percaya kita kepada Tuhan dan kita masuk surga. Daripada kau mati di dalam kekhawatiranmu, dalam kegelisahanmu, dalam ketakutanmu, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kenapa Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut, karena memang Dia ada pada saat ini. Karena memang Dia hadir. Dia seolah-olah mengingatkan para muridnya, ini loh aku gurumu, ini loh aku Tuhanmu, ada di sini. Jadi sebaiknya kau tenang, sebaiknya kau jangan takut. Sekali lagi saya tidak tahu seperti apa sikap Bapak Ibu menghadapi situasi ini, tapi saya mengatakan seperti Yesus katakan, tenanglah dan jangan takut. Alasan yang kedua kenapa Yesus berkata tenanglah dan jangan takut, saya perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-52, atau saya baca mulai 51, Markus pasal 6 ayat 51 sampai 52 dikatakan demikian. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, para murid itu belum juga mengerti, dan hati mereka tetap begini. Kenapa Yesus berkata tenanglah, aku ini jangan takut, Bapak Ibu? Karena memang para murid itu hatinya begini, hatinya begini. Iya, ayat ini berkata, sebab setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang mereka lakukan dalam pelayanan memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, mereka belum mengerti, mereka belum memahami. Kalau kalimat saya mungkin berkata demikian, mereka masih tetap belum mengenal siapa Yesus ini yang sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Di ayat 52 dikatakan, karena hati para murid ini tetap degil. Apa sih itu degil, sudah? Apa itu degil? Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian, sekalipun mereka telah melihat mujizat pada petang sebelum, mereka masih belum menyadari siapakah sebenarnya Yesus, sebab mereka tidak mau percaya. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup kata degil diterjemahkan, mereka tidak mau percaya kepada Yesus sekalipun dia melihat mujizat. Bapak Ibu, saya tahu baik di tempat ini, baik yang menyaksikan live streaming ini, ada orang-orang Batak nih. Saya tahu ini. Kalau di terjemahan bahasa Batak itu keren loh. Apa yang dimaksud dengan degil hati itu? Dikatakan demikian. Aindang mengerti do penasida marningot roti i pir dorohana sida. Perhatikan. Nanti kalau ada tetangganya orang Batak tanya. Pir rohana sida. Pir itu keras, rohana sida itu hati mereka. Artinya para murid ini memang keras hati. Mereka sudah menyaksikan pelayanan mujizat di pinggir danau itu. Seharusnya mereka percaya, seharusnya mereka mengenal Yesus lebih dekat, bahwa Yesus sanggup melakukan bahkan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Tapi perhatikan, orang Batak bilang begini, murid itu mengeraskan hati. Untuk apa? Untuk tidak percaya. Lalu, jadi kalau Yesus berkata tenanglah, aku ini jangan takut, karena memang para murid itu ada yang keras hati, tetap tidak mau percaya itu. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Ada begitu banyak berita kabar dari firman Tuhan, 365 kali hati berkata jangan takut, jangan takut. 1 tahun 365 hari, artinya setiap hari ada satu pernyataan Tuhan berkata kepada kita jangan takut, tapi kita tetap begini.
Lalu saya berharap yang digil-digil ini bertobat. Saya berharap orang-orang yang mengeraskan hati ini tetap bertobat, karena kedegilan hatimu itu tidak akan bisa mengubah sesuatu. Kekerasan hatimu itu tidak akan mengubah keadaan, tidak. Itu akan memperparah situasi. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang rohaninya masih baik sudah berkata, udah Bapak Ibu, kita berdoa, kita cari Tuhan, tenang saja, tidak usah terlalu takut terhadap situasi ini. Tapi kita tetap dengan alasan, iya sih beriman Pak Bu, tapi kan kita harus beriman juga. Dengar baik, kau begini, engkau begini, kau mengeraskan hati. Padahal mungkin baru beberapa hari yang lalu, baru beberapa waktu yang lalu, baru beberapa tahun yang lalu, engkau bahkan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat supranatural, di mana mungkin semua orang berkata, bahkan semua tim medis berkata, engkau tidak bisa hidup lagi, tapi oleh anugerah Tuhan yang besar, engkau diberikan kesempatan hidup. Tapi pada saat ini, imanmu kembali goyah, hatimu tetap gelisah, dan engkau tetap panik. Dengar baik, bukan karena Tuhan tidak ada, tapi karena hatimu degil. Karena itu. Jadi kalau engkau panik hari-hari ini, kalau Bapak Ibu tetap panik menghadapi situasi dengan baik, engkau sudah mengeraskan hati, kata orang Batak. Hatimu sedang begini. Yang sebaiknya kita lakukan, percaya kepada Tuhan. Apa dengan percaya begitu lalu kita bisa bertentangan pertontonan di luar sana yang bebas? No, bukan itu maksudnya. Cuma yang saya mau katakan demikian. Kau percaya kepada Tuhan dengan imanmu kepada Tuhan, tapi bertanggung jawablah untuk hidup sehat. Saya pikir tanpa situasi saat ini pun sebenarnya hidup sehat itu sangat perlu bagi kita. Itu maksudnya. Situasi ini akan ada sampai kapan kita tidak terlalu tahu, tapi semua beritahu. Kita bisa tenang menghadapi situasi ini, kita bisa tenang menghadapi masalah ini. Sehingga seperti yang firman Tuhan katakan, supaya engkau bisa berdoa, kata Rasul Petrus, supaya engkau bisa memuji, supaya engkau bisa menyembah Tuhan. Jadi semua beritahu. Alasan yang kedua mengapa Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut, karena memang para murid itu ada yang mengeraskan hati untuk mempercayai Dia sebagai kuasa. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, Bapak Ibu, dari pernyataan Tuhan Yesus ini. Ketika Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, Dia meminta kita untuk tenang itu dan tidak takut itu pada saat situasi sedang buruk. Ketika Yesus hadir dan berkata kepada para murid itu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saat itu situasi lagi buruk. Saat itu gelombang lagi mengamuk-mengamuknya, lagi besar-besarnya. Para murid itu lagi goyang-goyang. Mereka lagi berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi pada saat itu Yesus berkata, "Woi bro, tenang, jangan takut." Dan saudaraku perhatikan, kalau kitab Yohanes menceritakan tentang kisah ini, nanti Bapak Ibu lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 21, atau coba buka dulu, kita lihat dulu ayat ini. Yohanes pasal 6 ayat 21. Kita akan baca, ini sama ceritanya dengan yang sedang kita bicarakan. Dikatakan demikian, mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saya tertarik dengan kalimat ini. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Artinya secara tiba-tiba, secara ajaib, oleh cara Tuhan sendiri, tiba-tiba mereka ini sampai ke pantai yang mereka tuju, mendarat, lalu keluar dari perahu. Bapak
ekspresi para murid seperti apa? Ayo, seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu, sukacita yang melimpah keluar dari hati mereka. Ekspresi mereka susah kita lukiskan, susah kita gambarkan. Karena apa? Mereka lepas dari maut itu, sekarang mereka berada di pantai. Mungkin Thomas berkata kepada Yakobus, "Woi, gereja ya? Waduh, tahu nggak tadi? Itu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Saya itu sampai terkencing-kencing di jalan loh. Saking ketakutannya tadi. Tapi sekarang kita ada sini. Waduh, keren banget ini, keren habis, keren banget gitu." Sehingga mereka nyanyi, "Soraklah haleluya, soraklah haleluya." Tiba-tiba Yudas Iskariot bernyanyi juga, "Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas." Tapi dengarkan, semua orang bisa melakukan hal yang sama kalau situasinya kondusif. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus pun sanggup melakukan itu. Mereka bisa bersuka cita, mereka bisa tenang saat segala sesuatunya telah menjadi tenang. Itu hal biasa. Anda tidak perlu beriman, Anda tidak perlu percaya kepada Yesus, Anda tidak perlu bertobat. Kalau yang seperti itu semua orang bisa melakukan. Yang Yesus minta pada waktu itu, ketika mereka ada di dalam masalah itu, ketika gelombang itu menerpa mereka, ketika situasi mereka bahkan sangat buruk, sepertinya udah mau mati aja, Yesus berkata begini, dalam situasi begini yang harus engkau lakukan, tenang, jangan takut, karena aku. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Oh, ini luar biasa. Yesus tidak minta kita tenang dan tidak takut ketika situasi semua sudah aman. No. Tapi Dia memintamu, Dia memintaku, Dia meminta kita semua bersikap tenang pada saat kita menghadapi situasi tersulit sekalipun. Dia minta kita tenang. Dia minta kita tenang. Dia minta kita jangan takut. Saya bangga kepada Yesus karena kehadiran Dia pada malam itu tidak membesar-besarkan masalah. Dia tidak berkata begini dari pinggir perahu itu sebelum Dia naik, "Waduh, benar juga ya Petrus. Waduh, benar juga ya Andreas. Gelombang ini besar sekali. Ini benar-benar mematikan. Bahkan saya sendiri pun kebingungan untuk meredakan ini." Saya bersyukur bahwa Yesus tidak ucapkan kalimat itu. Sebab kalau itu pernyataan Yesus, akan beda cerita Alkitab. Yesus hadir bukan untuk membesar-besarkan masalah, tapi Dia hadir menunjukkan bahwa Dia sanggup berjalan di atas masalah yang sedang menerpa hidup kita. Amin. Dia tunjukkan itu. Dia berkata, "Tenang, aku ini, jangan takut." Dia berjalan di atas gelombang itu. Saudaraku, dengan cara seperti itu, Dia sedang membesarkan Bapaknya. Dia sedang membesarkan kuasa Tuhan yang sanggup mengatasi, yang sanggup mengatasi persoalan. Tapi hari-hari ini kan bahkan anak-anak Tuhan banyak yang terlibat di dalam apologet murahan, dalam debat-debat kurir, demi mempertahankan ketidakpercayaan kita itu kepada Tuhan, demi mempertahankan kelabilan iman kita itu kepada Tuhan, dengan alasan kita harus beriman. Saudara benar baik. Kenapa Yesus berkata, "Tenanglah, jangan takut, ini aku"? Dengar, yang Yesus mau sebenarnya yang pertama, ketenangan di dalam batinmu. Karena kalau engkau tenang di dalam batinmu, di dalam hatimu, di dalam jiwamu, ekspresimu keluar itu pasti tenang, teduh.
Saudara tidak akan kasak kusut oleh situasi ini. Tidak akan. Kalau hatimu tenang. Tapi kalau hatimu gelisah, kalau hatimu panik, kalau hatimu khawatir dengan baik, sekalipun mulut kita berkata berkali-kali, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Tapi dengar, tindakanmu akan membuktikan apakah kau benar orang-orang percaya kepada Tuhan, atau itu hanya kamuflase. Itu akan membuktikan. Ayolah, sejajarkan hatimu dengan perkataanmu. Jangan lain di mulut, lain di hati, jangan begitu. Kalau kau benar-benar orang percaya kepada Tuhan, hatimu itu pasti tenang. Sekalipun menghadapi situasi, dengar baik. Minggu lalu saya katakan demikian, tidak ada jaminan bagi orang percaya ketika engkau menjalankan kehendak Allah, ketika engkau berdoa benar-benar, ketika engkau puasa, ketika engkau hafal ayat sebanyak mungkin, lalu dikatakan demikian, hidupmu tidak akan mengalami masalah, hidupmu tidak akan menghadapi persoalan. Tidak ada jaminan. Kita tetap diperhadapkan kepada persoalan itu, tapi bedanya orang yang tidak mengenal Tuhan gelisah setengah mati. Orang yang mengenal Tuhan, mereka akan berkata, tenanglah jiwaku. Dia akan berkata begitu. Jangan pikir kalau orang itu bisa tenang menghadapi situasi, lalu dia kebal terhadap kematian. Tidak begitu, bukan itu yang saya maksud. Tapi paling tidak jiwamu tenang, supaya kau bisa beraktivitas dengan baik. Dan Yesus berkata, hendak engkau tenang. Kalau kau tenang di dalam hatimu, engkau akan menang di dalam tampilan luar. Tulisan-tulisanmu di FB, di WA, di Twitter, di Instagram akan mencerminkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Apa yang sedang Anda share hari-hari ini? Sekali lagi saya sangat bersyukur, saya bangga terhadap jemaat di Busibau, para pengerjanya, karena sampai saat ini saya temukan tulisan-tulisan kalian itu tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang menyebarkan virus-virus ketakutan. Tapi satu dengan yang lain bergandengan tangan, saling mendoakan, saling memotivasi. Sekali lagi saya katakan, itu keren, lanjutkan. Karena ada banyak orang yang perlu cerai ini. Bapak Ibu, Yesus meminta kita tenang saat situasi sedang berkecamuk. Saya bangga sekali melihat Rasul Paulus dengan Silas. Ketenangan kedua hamba Tuhan ini sangat memberkati saya. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal yang ke-16, ketika mereka sampai ke Filipi, sebelumnya mereka dalam penglihatan roh, ada yang memanggil mereka supaya mereka ke Makedonia. Makedonia itu sekarang kan Eropa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil di sana, untuk melayani. Karena hamba Tuhan ini orang yang percaya kepada Tuhan dan integritasnya teruji, mereka pergi. Karena mereka yakini yang memanggil mereka, yang menuntun mereka ke sana itu adalah Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di Filipi, lalu mereka melayani di sana, ada orang bertobat, ada orang yang dilepaskan dari kuasa gelap. Lalu mereka ditangkap, mereka berdua ditangkap, dikebuki, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ingat, mereka dua sedang menjalankan kehendak Tuhan. Tapi mereka ditangkap, dikebuki, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Perhatikan, ini yang menarik bagi saya. Ketika mereka ada di dalam penjara, apakah mereka mengeluh, merintih, mengasihani diri sendiri? Apakah mereka lalu saling mempersalahkan? Atau tiba-tiba Silas bertanya begini kepada Paulus, Paulus, jangan-jangan pernyataan kita itu salah. Coba kita tanya lagi Tuhan, benar nggak sih dia bawa kita ke Filipi ini untuk memberitakan Injil? Kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan pemberitaan Injil, tapi kok kita malah digebukin, dimasukin dalam penjara? Benar nggak sih? Coba kita tanya lagi. Saudaraku, saya bersyukur sekali saya tidak temukan kata-kata seperti itu dari kedua hamba Tuhan itu. Yang saya temukan dalam Alkitab dikatakan demikian. Perhatikan, dikatakan demikian.
mengasihi Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan bahwa Dialah pemelihara hidup mereka. Iya. Lalu dengan malam itu terjadi gempa bumi. Kemudian engsel-engsel bencana semua lepas dan belenggu-belenggu di kaki mereka, kata Alkitab, lepas. Dahsyat sekali, saudara. Dahsyat sekali. Tapi dengar baik. Kenapa saya katakan saya bangga sekali melihat pengalaman perjalanan kedua hamba Tuhan ini? Perhatikan. Tujuan mereka memuji menyembah Tuhan itu bukan supaya mereka lepas dari persoalan. Tujuan mereka bernyanyi memuji memuliakan Tuhan malam itu bukan supaya mereka dilewatkan dari masalah yang mereka hadapi. Bukan. Tujuan mereka memuji menyembah Tuhan pada malam hari itu bukan supaya mereka dibebaskan dari kurungan itu. Bukan. Dari mana kita tahu? Ayat itu berkata demikian. Bahkan ketika semua pintu terbuka, belenggu-belenggu itu lepas dari kakinya, Paulus dan Silas tidak melarikan diri dari penjara. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap menyembah Tuhan. Kalau seandainya tujuan mereka pujian penyembahan itu supaya mereka lewat dari persoalan itu, begitu pintu buka, kabur mereka keluar. Kalau itu motivasinya. Tapi ternyata bukan itu motifnya. Motifnya apa? Mereka mengasihi Tuhan, mereka percaya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Dia Allah yang setia dengan firman-Nya, yang tidak pernah meninggalkan mereka berdua. Amin, saudara. Oh, ini penting, penting, sangat penting bagi kita. Hari-hari ini saudara rajin memuji dan memuliakan Tuhan. Yes, oke, saya dukung, karena saya juga bagian dari situ. Tapi dengar baik, kalau motivasimu hari-hari ini banyak masuk menara doa, banyak masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, banyak memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, supaya engkau dilewatkan dari masalah ini, motivasimu perlu diperbaharui. Seharusnya bukan itu. Seharusnya kita memuji menyembah Dia karena membangun sebuah keintiman kepada Dia. Karena cinta kasih kita yang tulus kepada Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena penyerahan kita secara total kepada Dia, dalam situasi apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, kita mau tetap berkata bahwa Dia Allah yang baik bagi kita. Kadang-kadang anak Tuhan saya lihat begitu tidak konsisten dengan nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan. Tadi salah satu nyanyian kita berkata, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagaku. Yes, amin. Tapi saya mau katakan, tolong kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, lalu lagu itu hilang dari pikiran kita, tolong jangan begitu. Tolong kita konsisten dengan lirik-lirik lagu yang sedang kita nyanyikan keluar dari mulut kita. Di satu sisi anak Tuhan berkata, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Tapi ketika berhadapan dengan masalah seperti sekarang ini, sepertinya lirik lagu itu sirna semua dari otak kita dan dari hati. Ayo, perbaiki motivasi kita memuji Tuhan. Tenangkan hatimu, tenangkan jiwamu. Tenang itu bukan berarti cuek terhadap masalah yang ada, bukan. Tapi tenang itu artinya engkau mempercayai Tuhan sanggup mengatur segala sesuatu di surga bahkan di bawah permukaan. Itulah ketenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya akan akhiri Bapak Ibu dengan sebuah tulisan kesaksian anak Tuhan yang saya baca Bapak Ibu. Di dalam kesaksiannya itu dikatakan demikian,
Ada seorang perempuan yang baru menikah dengan seorang laki-laki, di mana laki-laki itu adalah pelayan Tuhan di salah satu gereja. Lalu setelah mereka selesai diberkati, si perempuan ini mengungkapkan keinginan-keinginannya, cita-citanya, kerinduannya dalam pernikahannya. Apakah ini dianggap juga lebay? Saya juga tidak terlalu tahu, karena ini berbicara emosi seseorang. Lalu wanita yang sudah cukup usia untuk menikah ini, setelah selesai diberkati, berkata demikian, saya punya kerinduan untuk punya anak 12 orang. Bapak Ibu, 12 orang itu satu lusin ya. Lalu yang lain semua bertanya, wah gimana itu kerjaan, seperti apa itu? Tapi dikatakan demikian, itulah kerinduan saya. Dan di mana-mana dia berada, bahkan ketika pelayanan bersama dengan suaminya, itu selalu dikatakan. Selalu dikatakan. Dan suatu waktu di dalam sebuah pelayanan kunjungan mereka ke desa, di tempat itu si perempuan ini bersaksi dan berkata bahwa dia sedang dikaruniai Tuhan seorang anak dalam kandungannya. Dan ketika mereka kembali ke kota, tempat mereka pelayanan di gereja besar mereka, di gereja pusat menurut saya, mereka pergi ke dokter untuk mengecek kandungan ini. Lalu ketika mereka pergi ke dokter, dokter hanya katakan demikian, ibu, sebenarnya ibu tidak sedang mengandung. Berdasarkan rekaman USG yang ada ini, dengan sangat berat hati saya sampaikan, sebenarnya yang ada dalam kandungan ibu itu hanya segumpalan darah, karena di dalam rahim ibu ada kanker. Dan ibu dengan sangat berat hati saya harus sampaikan ini, dalam waktu dekat ibu harus dioperasi dan kandungan ibu harus diangkat total. Kalau tidak, ibu akan meninggal dalam waktu 1 minggu ini. Tapi kalau ibu pun dioperasi, jaminan hidup untuk ibu itu hanya tinggal 50%, 50-50. Ada kemungkinan meninggal, ada kemungkinan hidup. Dan kalaupun ibu hidup, ibu tidak akan pernah memiliki keturunan lagi. Bapak Ibu mendengar seperti itu, tentu ibu ini pilu, Bapak Ibu. Lalu dia mulai sharing kepada teman-teman doanya, dia mulai sharing ke teman yang lain, dan yang lain berkata, oh iya kita juga kasihan juga kamu ya. Dia aduh, hai turun bersimpati lah ya begini. Nah, semua berkata begitu. Nah, dalam satu kesempatan doa, kegiatan doa di tengah minggu, mereka ada di gereja. Habis ibadah doa itu, mereka mendatangi gembala senior mereka di gereja itu dan bertanya, Pak Pendeta, apakah Bapak sudah mendengar berita tentang kami? Gembalanya itu dengan tenang, dengan senyum manis menjawab, sudah ya. Lalu sepasang suami istri bertanya, lalu bagaimana menurut Bapak? Gembalanya kembali dengan ketenangan menjawab, berkata demikian, sebenarnya bagi Tuhan kanker itu tidak terlalu besar, karena yang saya tahu tentang Tuhan, menyembuhkan sakit flu, pilek, demam sama aja gampangnya bagi Tuhan dengan mengangkat kanker dari rahim ini. Menyembuhkan flu, demam dari seseorang sama aja mudahnya bagi Tuhan dengan membangkitkan Lazarus dari kematian yang sudah 4 hari malam ini. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu masalah bagi ibu. Ibu aja yang melihat ini terlalu besar sehingga ibu susah bersukacita. Ibu ini tersentak, Bapak Ibu. Setengah terima, setengah tidak, tapi dia tahan hatinya. Lalu dia berkata begini, kalau begitu dengan nada yang agak naik sedikit, kalau begitu menurut Bapak, apa saya perlu operasi atau tidak? Pak Pendetanya bilang begini, Ibu,
keputusan ada di tangan ibu. Kalaupun ibu pergi operasi, itu tidak dosa. Tapi ingat, itu artinya kalaupun ibu hidup, ibu tidak akan pernah memiliki anak yang satu musim itu. Tapi Pak, mereka bilang kalau saya tidak dioperasi, 1 minggu lagi saya akan mati. Itu kata mereka. Tuhan tidak berkata begitu. Itu sebabnya saya katakan, keputusan ada di tangan ibu. Kalau saya di pihak ibu, kata Pak Pendetanya, saya akan memilih untuk percaya kepada Tuhan dan menenangkan hati saya. Dan kalau toh pada akhirnya saya mati juga, biar saya mati di dalam tangan Tuhan masuk surga. Itu kalau saya, kata Pak Pendetanya. Singkat cerita Bapak Ibu, pasangan suami istri ini pulang, dan secara diam-diam mereka mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan, tidak pergi operasi, mempercayai kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Bapak Ibu dikasih Tuhan, laporannya sangat menarik, karena dikatakan sampai pada waktu kesaksian itu ditulis sudah berlalu sekitar 15 tahun, dan ibu ini yang divonis kalau tidak operasi umurnya tinggal 1 minggu lagi, masih hidup sampai 15 tahun. Dan kabar baik tambahannya, sampai usia 15 tahun itu pasangan suami istri ini sudah mempunyai anak 4 orang, dan semuanya lahir secara normal. Tidak ada yang lahir di rumah sakit, semuanya lahir di rumah. Karena apa? Karena Tuhan yang sanggup memelihara. Karena Tuhan yang sanggup memelihara. Memang terkadang Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit begitu dan kita berkata tenang, kita berserah kepada Tuhan, akan ada orang-orang berkata demikian, sok rohani kamu, sok rohani kamu, sok segala sesuatu kamu, dengar baik. Alkitab berkata, iman itu mengalahkan dunia. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi dia. Tapi yang saya mau katakan, yang saya mau tekankan pada saat ini adalah ketenangan batin, ketenangan jiwa di dalam menghadapi situasi, di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi setiap masalah. Alkitab berkata supaya kamu bisa berdoa dan supaya hubunganmu tetap terjaga kepada Tuhan. Dan Amsal berkata, kalau hatimu gembira, itu merupakan obat yang manjur dalam tubuh. Saya tertarik survei Pendeta Norman Vincent ke beberapa dokter ketika ditanya, apa sih penyebab orang itu gampang sakit? Dari hasil surveinya 65-70% para dokter berkata demikian, karena orang itu sudah sakit jiwa awalnya. Sakit jiwa gimana? Hatinya mudah-mudahan, hatinya khawatir, hatinya itu gelisah, hatinya itu panik. Ketika hati seseorang itu panik, itu akan menurunkan imun tubuhnya sehingga sakit penyakit gampang datang. Halo? Dengar baik, kalau Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Itu karena Yesus memikirkan kebaikan. Itu karena Yesus memikirkan juga kesehatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari pada saat kesempatan ini kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang masih bergejolak ini, biarlah hati kita bisa tenang, biarlah kita tidak takut, tapi kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Kita bangun hubungan kita kepada Tuhan, oleh karena kita mengasihi Dia, oleh karena kita mencintai Dia, oleh karena kita mengabdi kepada-Nya, oleh karena kita menserahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Dia dengan cinta yang tulus kepadanya, bukan dengan hal yang lain. Kalau toh pada akhirnya pun kita mengalami situasi terbaik, kita ada di tangan Bapa di surga. Yang mari kita katakan amin. Mari kita datang kepada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya pada saat ini Roh Kudus melawat setiap kami dimanapun kami berada, menjamah setiap kami, menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami, bahkan memberi kami setiap anak-anakmu dimanapun berada pada saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Allah yang hidup. Terima kasih Allah kami yang luar biasa. Terpuji-puji dan kami. Biarlah firman ini termaterai hati kami, biar firman ini menguasai pikiran hati kami.